Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Channel YouTube Jalan Doa mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi selamat Natal. Kita bersyukur pada penghujung tahun 2020 ini, di tengah masa krisis yang besar yang melanda seluruh dunia, yaitu di tengah pandemi COVID-19 ini, kita masih dianugerahkan oleh Tuhan untuk merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebagai satu sharing pengalaman iman dalam hari-hari menjelang masa Natal ini, memang saya banyak sekali dalam hari-hari menjelang Natal ini menghantarkan hampers Natal, kreasi dari istri saya. Nah, dari satu rumah ke rumah yang lain, dari rumah gedungan di tengah perumahan mewah, tetapi sampai kemudian rumah-rumah sederhana di jalanan kampung. Nah, di situ kemudian saya juga melihat beberapa ekspresi yang menarik perhatian saya, yaitu mereka yang menerima begitu dengan rasa terkejut, seperti mendapat surprise, tidak menyangka, dan seperti heran ya atas hampers Natal yang mereka terima ini. Nah, kemudian dari situ saya kemudian merefleksikan ya. Nah, bagaimana kita juga pada hari Natal ini menerima kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Merayakan Natal ini bagaimana? Apakah kita juga menyambut dengan hati dingin, biasa-biasa saja, ya acu tak acu, ya setiap tahun juga akan terjadi karena ini ada dalam kalender liturgi. Tetapi apakah kita juga menyambut Natal ini dengan sungguh-sungguh antusias, dengan sungguh-sungguh penuh iman dan kasih, dengan kerinduan, dengan benar-benar mendapatkan surprise, mendapatkan dengan rasa kaget, heran, terkejut, karena mendapat hadiah surgawi, hadiah dari Allah, pemberian dari Bapa surgawi yang paling indah, yaitu putranya sendiri yang tunggal yang diberikan kepada kita. Kita bersyukur boleh merayakan Natal ini, karena Bapa surgawi telah memberikan sabdanya sendiri yang telah menjelma menjadi manusia, menjadi sama dengan kita, kecuali dalam hal dosa. Dalam Natal ini kita juga merayakan kerendahan hati Allah. Dia yang maha segala-galanya ya, maha kuasa, maha kudus, maha sempurna. Tetapi kemudian dia merendahkan diri sehabis-habisnya, sehingga mengambil wujud seorang hamba, ya, lahir menjadi bayi miskin di Bethlehem. Kita bersyukur karena mempunyai Allah yang penuh kasih, Allah yang menyelamatkan, Allah yang sungguh-sungguh rendah hati. Dan mari pada kesempatan ini kita bersama kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai malam gelap Santo Yohanes Salib. Pada bagian yang ke-6 ini, secara khusus kita akan berbicara mengenai kerendahan hati. Jadi seperti telah kita lihat sebelumnya, Santo Yohanes Salib memberikan komentar dalam buku Malam Gelap yang pertama, bab kedua, artikel yang ke-6. Kita akan melanjutkan pokok pembahasan kita. Kalau sebelumnya Santo Yohanes Salib mengungkapkan hampir semua orang yang mulai masuk dalam jalan doa, karena semangatnya yang berkobar-kobar, tidak luput dari kelemahan kesombongan rohani. Tetapi Santo Yohanes Salib melanjutkan pada artikel yang ke-6 ini, ada sekelompok kecil
orang yang sejak permulaan berkelakuan yang lain dan juga mempunyai sikap hati yang lain dan juga mempunyai sikap hati yang berbeda. Mereka sejak permulaan karena rahmat Tuhan, mereka boleh berkembang dalam kerendahan hati. Dan karena kerendahan hati ini, mereka kemudian dapat bergerak maju dan juga banyak membangun. Jadi tentunya kerendahan hati ini suatu rahmat dari Tuhan yang diberikan kepada mereka. Kalau mereka sejak awal mula dilindungi dari cacat celah kesombongan, ya, ini sungguh-sungguh anugerah dari Tuhan. Saya teringat dengan satu ungkapan Santa Teresia Lisieux. Jadi kalau kita berbicara tentang Santa Teresia Lisieux atau Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, dia dipakai Tuhan untuk menunjukkan jalan kecil, jalan kanak-kanak rohani. Tetapi sebenarnya walau disebut jalan kecil atau jalan kanak-kanak rohani ini, Santa Teresia Lisieux sendiri banyak sekali dipengaruhi oleh Santo Yohanes dari Salib. Ya, jadi dia adalah murid sejati dari Santo Yohanes dari Salib. Jalan kecil Santa Teresia Lisieux menunjukkan semangat dan juga jalan yang sama dengan yang ditunjukkan oleh Santo Yohanes Salib, yaitu pada dasarnya adalah jalan kelepasan dan juga jalan iman dan cinta kasih. Tetapi kemudian melalui jalan kecil Santa Teresia Lisieux ini, jalan ini menjadi lebih dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berusaha mengasihi Allah dalam segala sesuatu, mengasihi Dia dalam setiap aktivitas, dalam setiap pekerjaan kita, tetapi kemudian juga menanggung segala sesuatu, menyangkal diri, memikul salib kehidupan sehari-hari demi kasih kepada Allah dan untuk menyenangkan hati Yesus. Baik, satu pengalaman Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, dia mengungkapkan bahwa ya dia melihat ada para pendosa berat yang mengalami kasih dan kerahiman Allah yang begitu besarnya, seperti Santa Maria Magdalena ataupun kemudian Santo Agustinus. Tetapi kemudian Santa Teresia mengungkapkan bahwa kasih Allah yang telah dia alami jauh lebih besar daripada yang dialami oleh Santo Agustinus ataupun Santa Maria Magdalena. Ya, kita kenal Santo Agustinus ataupun Santa Maria Magdalena dengan segala latar belakangnya, para pendosa yang jatuh dalam berbagai dosa dunia ini, tetapi kemudian mengalami pertobatan yang dalam karena mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dan karena perjumpaan pribadi dengan Yesus ini, mereka bertobat, mereka sungguh-sungguh mengikuti Yesus sebagai murid-murid Kristus. Mereka kemudian juga dibawa oleh Tuhan dalam kekudusan yang dalam. Nah, tetapi kemudian Santa Teresia Lisieux memberikan komentar, kasih Allah yang dia alami daripada kelompok para pendosa yang bertobat ini, dia merasa bahwa kasih Allah itu jauh lebih besar. Karena apa? Karena dalam kasihnya Allah telah melindungi dia sejak awal. Ya, seperti anak kecil, ya, dia dituntun dan dilindungi oleh Tuhan, digandeng oleh Tuhan, sehingga berjalan dalam setiap langkahnya, dalam setiap jalannya, ya, seperti digandeng oleh Tuhan. Kalau kemudian ada batu misalnya di depan yang bisa bikin anak kecil ini seandainya melewati kemudian kesandung, nah batu itu sudah disingkirkan lebih dulu, ya, sambil terus menggandeng. Jadi batu itu disingkirkan lebih dulu sehingga anak ini dapat berjalan ya tanpa kemudian harus jatuh akibat kesandung dan sebagainya. Jadi ini yang direnungkan oleh Santa Teresia, bahwa kasih Allah yang telah dia alami jauh lebih besar dibandingkan kasih Allah yang dialami seperti Santa Maria Magdalena dan juga Santo Agustinus.
Jadi dalam hal ini kita lihat ada jiwa-jiwa yang memang sejak permulaan begitu dilindungi oleh Tuhan, ya, sehingga mereka juga sejak awal berkembang juga dalam kerendahan hati, ya. Jadi mereka kemudian artinya apa? Dalam kerendahan hatinya menganggap diri mereka dan segala urusan mereka ini tidak berarti, tidak penting, ya. Dan juga mereka merasa tidak puas terhadap diri mereka sendiri, tidak puas dalam hal yang positif, ya. Yaitu karena apa? Mereka menilai orang lain lebih baik daripada mereka. Tetapi kemudian ini dilakukan dengan tujuan yang murni dan juga tidak ada iri hati yang negatif dalam hal ini, ya. Jadi dengan tujuan yang murni karena apa? Mereka menganggap orang lain lebih baik supaya mereka dapat mengikuti teladan dan juga mengabdi Allah seperti orang tersebut. Kemudian lebih lanjut, mereka merasa betapa banyak hal yang pantas dilakukan bagi Allah, tetapi betapa sedikitnya yang telah dilakukan untuknya. Dan motivasi di balik segala yang dilakukan itu hanya untuk mengasihi Allah. Jadi sebenarnya dalam hal ini yang menjadi fokus dari jiwa yang berkembang dalam kerendahan hati, fokusnya adalah Allah sendiri, bukan diri mereka sendiri. Jadi sangat berbanding terbalik 180 derajat dengan mereka yang jatuh dalam kesombongan rohani. Kalau orang jatuh dalam kesombongan rohani, maka fokusnya adalah diri mereka sendiri. Tetapi kemudian kalau orang berkembang dalam kerendahan hati, maka fokusnya adalah Allah sendiri. Ya. Jadi berusaha melakukan segala sesuatu hanya untuk menyenangkan Allah. Dan memang satu contoh kerendahan hati yang diberikan Tuhan pada gerejanya untuk menjadi teladan bagi kita dan juga kita dapat mengikutinya, yaitu Santa Teresia Lisieux, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Ya, bagaimana salah satu ungkapannya, dia mengatakan, dia akan terus berusaha melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan Tuhan, walaupun seandainya Tuhan tidak melihat apa yang dia lakukan. Jadi dia tidak bingung dengan apa kata orang dalam melakukan segala sesuatu, bahkan sampai juga dia juga tidak bingung seandainya Tuhan tidak melihat segala apa yang dia kerjakan, dia persembahkan penyangkalan-penyangkalan diri, kurban-kurban kecil sehari-hari yang dia lakukan semua untuk menyenangkan hati Yesus. Seandainya Tuhan tidak melihat, ya dia tidak merasa bingung. Kenapa? Dia melakukan segala sesuatu itu hanya untuk mencintai. Mau dilihat atau tidak, mau dinilai atau tidak, dia tidak ambil pusing, dia tidak merasa bingung. Ya, dia hanya mau melakukan untuk mencintai dan menyenangkan Yesus. Jadi satu motivasi yang murni untuk mengasihi. Dan orang-orang yang rendah hati ini motivasinya hanya satu. Di balik segala sesuatu yang dia lakukan, ya, baik dalam doa, kemudian juga dalam latihan-latihan rohani, penyangkalan diri, kurban-kurban, ataupun juga dalam pelayanan-pelayanan, dalam karya-karya, atau dalam kehidupan sehari-hari, motivasinya hanya satu, berusaha melakukan segala sesuatu untuk mengasihi Allah. Hanya Allah yang menjadi fokus dan tujuan hidupnya. Baik, tadi yang kita bahas pada artikel ke-6, sekarang kita lanjutkan pada artikel yang ke-7, yaitu dari karya Santo Yohanes Salib, Malam Gelap, buku pertama bab 2, artikel yang ke-7. Ciri-ciri lain dari orang-orang yang berkembang dalam kerendahan hati,
Dengan tenang dan rendah hati, mereka menginginkan agar ada orang yang mengajar dan membimbing mereka semakin maju, siapapun orangnya. Jadi artinya apa? Ya, mereka selalu merasa mereka ini masih perlu dibimbing. Siapapun dapat dipakai oleh Tuhan untuk membimbing dan mengarahkan mereka. Ya, tidak harus ini, tidak harus itu, tidak harus orang yang kemudian terkenal. Jadi tidak pilih-pilih ya. Jadi mereka kemudian artinya apa? Merasa siapa saja dapat dipakai oleh Tuhan untuk membimbing mereka. Ya, jadi dengan tenang dan rendah hati, mereka menginginkan agar ada orang yang mengajar dan membimbing mereka untuk semakin maju, siapapun orangnya. Lalu kemudian bergembira bila orang lain dipuji, dan merasa gelisah karena merasa tidak mengabdi Allah seperti orang itu. Ya, jadi saya bandingkan dengan kesombongan rohani yang sudah kita bahas. Kalau orang yang jatuh dalam kesombongan rohani tidak suka ada orang lain dipuji, senangnya diri mereka yang dipuji. Nah, tetapi kebalikannya dengan orang yang berkembang dalam kerendahan hati, mereka merasa senang ada orang lain dipuji. Artinya apa? Kalau orang lain ini dipuji, berarti artinya apa? Mempunyai kebajikan dan sungguh-sungguh berusaha untuk mengenal dan mengasihi Allah, ya. Karena orang-orang rendah hati ini fokusnya Allah, ya. Siapapun yang dipuji, ya, siapapun pelayan Tuhan, alat Tuhan yang dipuji, ya semuanya kan ya sama-sama melayani untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi mereka juga bersyukur untuk pujian yang disampaikan untuk siapa saja, ya. Tetapi kemudian mereka juga gelisah. Karena apa? Karena merasa tidak mengabdi Allah seperti orang-orang itu. Ya, jadi kerinduannya juga supaya artinya apa? Loh, orang lain ini dipuji karena mereka mengabdi Allah dengan baik. Lah, kemudian apa? Satu refleksi ke dalam hati, apakah aku juga berusaha mengabdi Allah, berusaha mengasihi Allah seperti orang-orang ini? Ya. Jadi kerinduannya hanya satu, juga untuk boleh terus menyenangkan dan mengasihi Allah. Jadi kemudian ciri yang lain, tidak suka membicarakan urusan mereka sendiri. Jadi karena menganggap dirinya tidak penting, hanya Allah yang penting, maka juga segala urusan-urusan dan sebagainya mereka tidak terlalu senang membicarakan itu semua. Dan kemudian satu kecenderungan orang-orang yang rendah hati ini lebih menyadari kelemahan dan kedosaan mereka daripada keutamaan mereka. Dalam sebuah ilustrasi, Santo Yohanes dari Salib memberikan ungkapan seperti ini ya. Para pendosa, ya ibaratnya itu kalau berada dalam suatu ruangan yang gelap, tanpa ada cahaya yang masuk sama sekali, para pendosa berat gambarannya seperti ada dalam ruangan seperti ini. Ruang gelap dengan korden blackout, ya, jadi tidak ada cahaya sama sekali yang bisa menembus. Nah, dalam kegelapan itu, ya, merasa oke, ini gambaran seperti hati manusia ya. Jadi tanpa ada terang sama sekali, begitu gelapnya. Nah, seolah-olah kemudian semuanya oke. Ruang yang gelap itu kelihatannya oke, kelihatannya tidak ada apa-apa. Nah, tetapi kemudian ketika korden tadi mulai dibuka, jendela mulai dibuka, dan mulai ada terang yang masuk, ternyata dalam ruangan yang gelap dan kelihatannya tidak ada apa-apa, ternyata ruangan ini mulai terlihat. Ya, karena ada terang, sedikit terang yang mulai masuk, kelihatan. Oh, ternyata ada debu di mana-mana. Dan debunya tebal.
Oh, ternyata ada sarang laba-laba. Oh, ternyata ruangan ini kotor. Dan semakin kemudian gorden tadi dibuka lagi, jendela itu dibuka lebar-lebar, dan terang itu semakin masuk dalam ruangan itu. Dan di situ terlihat semua yang ternyata ruang yang gelap tadi seolah-olah tidak ada apa-apa. Tetapi ternyata kemudian apa? Ruangan ini ternyata apa? Sangat kotor. Setelah ada terang yang begitu kuat menyinari dan korden-korden jendela-jendela dibuka, ruangan ini terlihat sangat kotor, ada debu yang tebal di mana-mana, lalu kemudian ya boleh katakan sangat amburadul dan sebagainya, ya. Ini sebagai gambaran, sebagai ilustrasi yang diberikan 1 Yohanes salib. Artinya apa? Dalam diri orang-orang pendosa berat, ya mereka merasa seolah-olah tidak ada masalah apa-apa. Hidupnya oke, it's okay, ya. Dan bahkan juga merasa, ya hidup yang kujalani oke, tidak ada masalah. Dan kemudian bahagia, happy, dan sebagainya. Tetapi begitu kemudian mulai mengalami jamah dan sentuhan Tuhan, mengalami sinar dan terang ilahi mulai masuk dalam hatinya, mulai menyadari betapa dirinya adalah orang berdosa yang membutuhkan kerahiman, mulai mengalami rahmat pertobatan. Dan semakin kemudian terang itu bersinar semakin kuat, semakin terang. Nah, akhirnya semakin menyadari ternyata apa? Ruangan hati ini begitu banyak kotoran, begitu lemah, begitu rapuh. Ya. Artinya apa? Semakin cahaya itu bersinar dalam diri seseorang, semakin terang itu kuat bersinar, maka orang juga semakin menyadari siapakah Allah dan siapakah aku. Aku hanya orang berdosa di hadapan Tuhan. Demikian juga dalam diri orang-orang rendah hati ini, karena terang yang bersinar, yang menyinari hati, terang ilahi yang menyinari hatinya, sehingga kemudian apa? Mereka condong dan cenderung menyadari kelemahan dan kedosaan mereka. Ya Allah, kasihanilah aku, ampunilah aku, orang berdosa ini. Sehingga kemudian dengan sendirinya apa? Ketika mereka menyadari kepapaan, kekecilan, kelemahan, kerapuan, dan kedosaannya di hadapan Tuhan, mereka juga tidak berani menghakimi orang lain. Orang-orang yang rendah hati tidak akan berani menghakimi dan menilai orang lain, karena selalu berpikir, bahkan seandainya juga melihat pendosa-pendosa berat, misalnya juga para koruptor yang jatuh, atau juga para pendosa yang jatuh dalam berbagai dosa, orang-orang rendah hati ini akan berpikir, seandainya aku di tempat yang sama, di posisi yang sama, mendapat kesempatan yang sama, aku juga tidak lebih baik dari mereka. Aku juga bisa jatuh dalam dosa yang sama atau bahkan lebih buruk dari mereka. Kalau aku tidak jatuh dalam dosa-dosa itu semata-mata karena Allah telah menjaga, Allah telah melindungi. Baik, sekarang kita lanjutkan ciri kerendahan hati pada buku Malam Gelap yang pertama, bab kedua, artikel ke-8. Jadi orang-orang yang rendah hati rela memberikan seluruh hatinya kepada orang yang mengabdi kepada Allah. Mereka akan membantunya sedapat mungkin agar mereka dapat mengabdi kepadanya. Ya. Jadi mereka senang melihat orang-orang yang sungguh tulus melayani Tuhan, sungguh tulus mengabdi Allah, dan mereka berusaha memberikan bantuan, dukungan, ya, baik dalam doa, baik dalam segala upaya yang bisa dilakukan, supaya artinya apa?
Ya, orang-orang yang mereka lihat mengabdi Tuhan itu dengan tulus itu boleh semakin juga lebih dalam lagi untuk mengabdi Allah. Kemudian pada artikel yang ke-8 ini, Santo Yohanes Salib juga mengungkapkan pada diri orang-orang yang rendah hati, ini akan cenderung juga bisa menerima kelemahan dan kejatuhan mereka. Ini sangat terbalik dengan orang-orang yang sombong. Ketika orang-orang yang sombong ini jatuh dalam kelemahan dan kerapuan mereka, mereka marah, tidak bisa menerima kelemahan dan kejatuhannya. Tetapi orang-orang yang rendah hati, mereka menyadari bahwa mereka memang berusaha sebaik-baiknya untuk mengasihi Allah, ya. Tetapi kemudian ketika mengalami kejatuhan, mengalami kelemahan, mereka sadar bahwa mereka hanyalah bejana tanah liat, ya. Jadi orang yang rendah hati ini bersabar terhadap dirinya bila menemukan kekurangan di dalam diri mereka. Mereka tetap lembut hati, takwa akan Allah dan penuh cinta, serta menaruh harapannya pada Allah. Sebenarnya ini satu ciri dari kerendahan hati, ya. Jadi sebenarnya kalau kemudian orang begitu jatuh, ya, terus kemudian menyalahkan dirinya, aduh kenapa aku kok jatuh, aduh kenapa aku kok jatuh, ya kok bisa sih aku itu jatuh. Ya sebenarnya ini satu penyesalan yang muncul dari kesombongan rohani, penyesalan yang berpusat pada egoisme, ya. Kita bandingkan misalnya satu contoh yang terjadi di antara para rasul, yaitu antara kejatuhan Yudas Iskariot dan juga kejatuhan Petrus. Nah, kalau dalam diri Yudas Iskariot, begitu dia kemudian jatuh, ya dia kemudian terus menyalahkan dirinya. Kenapa aku bisa jatuh? Kenapa aku bisa menjual guruku? Kenapa? Terus penyesalan itu berpusat pada dirinya, sehingga akhirnya dia putus asa dan kemudian bunuh diri. Jadi ini yang kemudian disebut penyesalan yang membawa pada maut, karena penyesalan yang berpusat pada diri sendiri, pada kesombongan rohani. Sedangkan pada Petrus, ya dia menyangkal gurunya 3 kali. Tetapi kemudian artinya apa? Dia mendapat rahmat oleh Tuhan, ya karena ditopang oleh rahmat Tuhan, oleh kerahiman Tuhan ini. Dalam kejatuhannya kemudian Petrus sungguh-sungguh menyadari bahwa dia telah berdosa di hadapan Tuhan. Demikian juga pada orang-orang yang rendah hati. Ketika mereka menyadari dirinya telah jatuh dalam kelemahan dan dosa, maka sungguh-sungguh menyadari bahwa saya telah menyakiti dan melukai hati Tuhan. Saya telah berdosa di hadapan Tuhan. Saya telah menghina Tuhan dengan dosa-dosaku. Kasihanilah aku, ampunilah aku orang berdosa ini. Tidak heran atas kejatuhannya, ya. Tidak heran atas kelemahannya. Tetapi kemudian artinya apa? Mengakui kelemahan dan kepapaannya, tetapi kemudian apa? Sekaligus berharap tanpa batas pada cinta kasih dan kerahiman Allah. Jadi menaruh harapan kepada Allah yang maha baik, Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, ya. Jadi ini satu ciri kerendahan hati yang artinya apa? Satu ciri yang pokok, ya. Mengakui dan menyadari kelemahan dan kepapaannya, jadi kejatuhannya dan kedosaannya, tetapi sekaligus kemudian apa? Tidak berhenti pada itu, tetapi sekaligus melakukan satu lompatan, yaitu apa? Berharap tanpa batas pada kerahiman Allah. Inilah ciri dari kerendahan hati.
Tetapi kemudian kita lihat sebagaimana yang diungkapkan Santo Yohanes Salib dalam karyanya ini, sayangnya ya, Santo Yohanes Salib memberikan komentar, sayangnya pada permulaan hanya sedikit orang berlaku sempurna, atau kemudian sejak permulaan ini berkembang dalam kerendahan hati. Jadi hanya sedikit orang, ya. Santo Yohanes Salib melanjutkan komentarnya, kita sudah boleh merasa puas jika para pemula ini tidak mundur menjadi kebalikannya. Artinya apa? Karena kesombongannya kemudian orang bisa kemudian akhirnya apa? Mundur dan berbalik. Jadi meninggalkan hidup doa, kemudian ya mulai kembali ke dalam dosa-dosa mereka yang lama. Ya. Jadi dikomentari Santo Yohanes Salib, kita sudah boleh merasa puas seandainya mereka para pemula ini tidak mundur menjadi kebalikannya. Dan kemudian kalau mereka terus boleh berjalan, ini sungguh-sungguh anugerah Tuhan, rahmat Tuhan, dan Allah sendiri akan terus menuntun, Allah terus akan membimbing mereka dengan segala kelemahan dan jatuh bangunnya, dan sampai akhirnya Allah sendiri akan campur tangan untuk membersihkan jiwa dari kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan mereka ini, yaitu melalui malam gelap indrawi. Ini beberapa pokok yang dinyatakan oleh Santo Yohanes Salib mengenai kerendahan hati, dan pada kesempatan yang berikut kita akan berbicara mengenai kekikiran rohani. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan Tahun Baru. Channel YouTube Jalan Doa mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Amin. Amin.